Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya manga Black Clover chapter terbarunya rilis juga, yaitu manga Black Clover chapter ke-370. Oleh sebab itu, karena sekarang manga Black Clover chapter ke-370 telah keluar, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dulu saya sampaikan kalau pembahasan manga Black Clover chapter ke-370 ini akan saya buat menjadi dua bagian. Yang alasannya ada dua. Pertama, karena chapter ini memiliki jumlah halaman yang banyak. Lalu alasan yang kedua, lantaran jalan cerita di bagian selanjutnya akan menyorot kejadian di tempat lain. Tidak sama dengan apa yang terjadi dengan yang saya bahas kali ini. Maka karena itulah kenapa saya memutuskan untuk membuat pembahasan manga Black Clover chapter ke-370 ini menjadi dua part. Dan yang ini merupakan part yang pertama. Di halaman pertama dari manga Black Clover chapter ke-370 ini, kita memang langsung disuguhkan dengan kelanjutan cerita pertarungan antara Asta beserta Yuno yang tengah menghadapi para klon Lucius. Yang mana di halaman pertama ini, setelah melihat kalahnya beberapa klon Lucius serta hancurnya sebagian besar para malaikat tanpa kaki, Asta dengan suara lantang dan percaya diri mengatakan kepada Lucius apakah situasi sekarang masih bisa dikatakan menguntungkanmu. Tapi meski beberapa klonnya telah dikalahkan dan banyak dari para malaikat tanpa kaki sudah berhasil dihancurkan, ternyata hal itu sama sekali tidak membuat Lucius menjadi terkejut ataupun khawatir. Jangankan khawatir, bahkan kakak tertua dari Socrates bersaudara ini masih terlihat sangat tenang. Buktinya dia masih bisa tersenyum setelah melihat apa yang terjadi di hadapannya. Dan ternyata alasan kenapa Lucius bisa setenang itu lantaran apa yang telah terjadi sampai sekarang ini menurutnya masihlah belum cukup untuk dapat menghentikannya. Karena walau beberapa klonnya telah dikalahkan dan para malaikat tanpa kaki banyak yang sudah hancur, semua itu masih masuk ke dalam semua rencana yang telah Lucius persiapkan. Yang hal tersebut terbukti pada kerajaan Clover dari apa yang terjadi setelah itu. Pasalnya di saat keadaan seperti sudah mulai berbalik secara mengejutkan, tiba-tiba kerajaan Clover mengalami getaran yang sangat besar. Di mana getaran tersebut saking besarnya sampai berhasil membuat kota yang berada di sekitar kerajaan Clover menjadi porak-poranda. Bahkan yang mengerikannya, getaran tersebut bukan cuma menghancurkan kota saja, melainkan juga membuat kota yang hancur itu terangkat ke udara dan melayang. Tentu saja apa yang terjadi pada kerajaan Clover berhasil membuat semua orang menjadi panik. Entah itu dari rajanya sampai para warganya. Bahkan akibat kejadian itu para kesatria sihir juga semakin dibuat kewalahan. Kewalahan untuk berusaha menyelamatkan para warga yang terkena dampak dari apa yang terjadi pada kerajaan Clover. Memang benar apa yang terjadi pada kerajaan Clover sangatlah mengejutkan. Akan tetapi yang paling mengejutkan dari kejadian ini kalau menurut saya bukanlah hal itu. Melainkan yang paling mengejutkan kalau menurut saya adalah tentang ucapan Asta setelah melihat semua hal tersebut. Pasalnya menurut Asta apa yang terjadi pada kerajaan Clover saat ini sebelumnya sudah dikatakan oleh Ryuya. Yang mana Ryuya mengatakan kepada Asta jika nanti untuk dapat mewujudkan tujuannya, Lucius akan menggunakan sihir gabungan raksasa dari atas langit. Dan bukan hanya itu saja yang dikatakan Ryuya kepada Asta sebelum kembali ke kerajaan Clover. Karena Shogun dari negeri matahari ini dengan menggunakan kekuatan mata Tengensunya juga mengatakan jika Lucius sebenarnya telah mengetahui kalau Asta beserta Yuno merupakan dua orang yang memiliki potensi untuk dapat mengalahkannya. Dan hal itu memanglah benar adanya. Soalnya Lucius sendiri sebelumnya sudah mengakui jika perkembangan Asta serta Yuno tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itulah kenapa kedua karakter utama ini menjadi orang yang pada akhirnya mempunyai potensi paling besar untuk dapat mengalahkan Lucius. Selain karena mereka berdua juga merupakan karakter utamanya. Saat kerajaan Clover hancur akibat sihir gabungan raksasa yang digunakan oleh Lucius, selain bisa melihat kepanikan semua orang, kita pada akhirnya juga bisa melihat bagaimana keadaan tiga orang kapten kesatria sihir saat ini, yaitu keadaan William, Rosely, serta Ril. Dan bisa dikatakan kalau ketiga kapten ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Lantaran mereka bertiga setelah bertarung dengan klon Lucius harus berakhir mendapat luka yang bisa dibilang lumayan parah. Dan dari ketiganya, kalau dari sepenglihatan saya yang mendapat luka paling parah adalah Rosely. Namun yang menarik dari kejadian ini adalah mengenai ekspresi yang diperlihatkan oleh Ril.
Pasalnya, bukannya panik atau khawatir setelah melihat sihir gabungan raksasa yang digunakan oleh Lucius, Rill malah diperlihatkan menjadi sangat kagum. Kagum karena menurutnya apa yang terjadi pada kerajaan Clover saat ini akan menjadi sebuah lukisan yang sangat bagus jika dia gambar. Bisa dibilang keadaan kerajaan Clover saat ini sangat kacau sekali. Kacau bukan cuma karena pertempuran yang tengah terjadi saja, tapi juga kacau lantaran kerajaan Clover menjadi hancur setelah terkena efek sihir gabungan raksasa yang digunakan oleh Lucius. Tapi menariknya setelah melihat semua itu, Asta serta Yuno bukannya merasa gentar ataupun takut. Yang ada mereka masih tetap bersemangat. Bersemangat untuk segera melancarkan serangan supaya dapat mengalahkan Lucius yang asli. Namun sayangnya serangan yang dilancarkan oleh kedua tokoh utama kita ini harus berakhir gagal. Soalnya langkah mereka terlebih dulu berhasil dihentikan oleh para klon Lucius. Lalu di saat itulah kejadian yang sudah kita tunggu-tunggu muncul juga. Di mana secara tiba-tiba muncul sihir ruang hitam berukuran lumayan besar di hadapan Asta serta Yuno. Yang mana dari sihir ruang hitam itu keluar beberapa orang. Dan siapakah orang-orang itu? Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah anggota kesatria sihir Black Bull. Soalnya sihir ruang hitam itu ternyata merupakan kekuatan sihir milik Finral yang telah dipadukan dengan kekuatan anti-magic. Dan kemunculan mereka ini tentu saja bertujuan untuk membantu Asta. Membantu membukakan jalan bagi Asta serta Yuno untuk menuju ke tempat Lucius yang asli berada. Akan tetapi yang mengejutkannya ternyata para pasukan Black Bull ini tidak hanya datang untuk membantu Asta serta Yuno saja. Melainkan mereka semua datang supaya dapat memenangkan peperangan. Makanya mereka semua berpencar untuk menghadapi para klon Lucius. Pasalnya yang datang untuk membukakan jalan bagi Asta cuma 4 orang saja, yaitu Finral, Nero, Zora, serta Charmy. Lalu untuk Vanessa serta Kree mereka mendatangi tempat Noel berada, di mana Vanessa serta Kree memutuskan menghadapi salah satu klon Lucius yang berencana mengganggu pertarungan antara Noel dengan Paladin ibunya. Dan untuk Gordon, dia dengan sendirian lebih memilih melawan klon Lucius yang sebelumnya tengah dihadapi oleh William serta Rosley. Sedangkan untuk Nuts dan Ichika karena sejak awal datang telah mendatangi Yami, jadi lawan yang harus mereka hadapi tentu saja adalah Paladin Morgan. Yang itu berarti Nuts akan bertarung melawan mendiang adiknya yang telah dibangkitkan menjadi seorang Paladin. Dan untuk Henry, Magna serta Luck, mereka bertiga lebih memutuskan bersama untuk menghadapi satu klon Lucius sekaligus menghancurkan sebanyak mungkin para malaikat tanpa kaki. Lalu dari semua anggota Black Bull yang kemunculannya menurut saya paling menarik adalah Gauze. Lantaran Gauze yang memutuskan untuk melawan klon Lucius yang sebelumnya dihadapi oleh Rill malah membawa serta Mary bersamanya. Padahal sebelumnya Mary tengah berada bersama dengan Madam Teresa, yang seharusnya dia akan lebih aman di sana. Tapi entah kenapa Gauze malah membawa serta adiknya itu ke dalam pertarungannya yang akan melawan salah satu klon Lucius. Yang hal itu seharusnya akan lebih membahayakan bagi Mary. Bisa dibilang di manga Black Clover chapter ke-370 ini lumayan banyak kejadian yang menarik. Dan jujur saja kalau menurut saya kejadian yang paling menarik adalah saat kemunculan seluruh anggota kesatria sihir Black Bull dalam medan pertempuran. Apalagi kedatangan mereka ini bertujuan untuk menghadapi para klon Lucius yang masih tersisa. Dan karena sekarang para klon Lucius beserta para malaikat tanpa kaki sudah dihadapi oleh para kesatria sihir Black Bull, jadi terbukalah jalan yang lebar bagi Asta serta Yuno. Jalan di mana mereka dapat menuju ke tempat Lucius yang asli berada. Dan jalan yang dibuat oleh para pasukan Black Bull ini tentu saja tidak disia-siakan oleh kedua karakter utama kita ini. Pasalnya ketika klon Lucius sedikit lengah karena perhatiannya teralihkan akibat kedatangan anggota kesatria sihir Black Bull inilah Asta serta Yuno langsung melesat dengan cepat menuju ke tempat Lucius yang asli berada. Dan menariknya apa yang dilakukan oleh kedua karakter utama kita ini pada awalnya tidak disadari oleh klon Lucius. Karena klon ini baru sadar setelah posisi Asta serta Yuno sudah jauh berada di belakangnya. Oleh sebab itu tidak mengherankan karena dia baru sadar setelah Asta serta Yuno sudah jauh berada di belakangnya inilah pada akhirnya membuat klon Lucius ini menjadi sangat terkejut. Nah itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-370 part 1 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian tersebut sangatlah berarti bagi saya.
Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.